Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan izin dan karunia-Nya pada kesempatan malam hari ini kembali kita dimudahkan di dalam melazimi ketaatan-ketaatan yang mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan hingga datangnya hari pembalasan kelak ketika di akhirat. Salawat dan salam juga moga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah sebagai uswah hasanah, sehingga tak layak bagi setiap mukmin kecuali mengikuti apa yang telah beliau contohkan dan beliau sunnahkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang sifat Allah al-afu dan izzah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang al-ismu lillah, tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci namamu, nama Rabbmu, dzil jalali wal ikram, pemilik kemuliaan dan keagungan. Di sini Ibnu Taimiyah rahimahullah mengutip ayat ini, salah satu di antara ayat yang menetapkan tentang nama-nama milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak ayat yang lain juga yang kemudian menyebutkan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki nama-nama yang istimewa yang mewakili sekaligus menunjukkan kesempurnaan yang dimilikinya. Berbeda dengan makhluk. Makhluk itu kalau memiliki nama, kadang-kadang namanya itu lebih berat daripada dirinya sendiri. Namanya pangarep tapi ra tau ning ngarep misalnya. Namanya Agung tapi awake cuwilik, Pak. Misalnya itu nggak usah tersinggung yang namanya Agung ya. Ini cuma misal aja yang kadang-kadang tidak mewakili dirinya sekaligus tidak menunjukkan tentang dirinya. Kadang-kadang belum tentu menunjukkan tentang dirinya. Jadi betul-betul nama itu kalau bagi makhluk itu hanya identitas saja, belum tentu mewakili fisiknya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah itu menamai dirinya dengan satu nama, itu mewakili Allah sendiri sekaligus menunjukkan kesempurnaan nama itu.
Makanya di dalam ayat tadi Allah menggunakan kalimat tabarakasmu rabbik, ya. Maha suci, maha tinggi, maha mulia nama Rabbmu, ya. Dzil jalali wal ikram, pemilik keagungan dan kemuliaan itu. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat yang sama, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah menyebut dirinya dengan nama Allah tadi itu dalam kalimat fatabarakallahu, maka maha suci Allah Subhanahu wa taala ahsanul khaliqin, sebagai sebaik-baik pencipta, ya. Dan ini menjadi salah satu di antara apa yang kemudian penting untuk diperhatikan, ya. Bahkan menyebut nama Allah itu menjadi salah satu di antara asbab kebaikan yang akan kita dapatkan. Bahkan itu dianjurkan setiap kali kita hendak melakukan satu kegiatan, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, kullu amrin dzibalin lam yubda fihi bi bismillah fahuwa abtar, ya. Setiap perkara yang memiliki kepentingan atau memiliki tujuan, ya, la yubda fihi bi bismillah, yang tidak diawali dengan menyebut nama Allah dengan kalimat bismillah tadi, fahuwa abtar, maka amalan itu terputus. Maksudnya terputus, sebagian ulama mengatakan tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mengatakan tidak sempurna keberkahannya. Dan ini bagian dari salah satu di antara faedah nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah itu salah satunya adalah dengan menyebut namanya setiap kali kita memulai atau melakukan sesuatu, ya. Ibarat orang lagi gandrung itu, Pak, kalau lagi jatuh cinta, itu yang diingat ya cuma namanya yang dia jatuh cinta kepadanya tadi. Turu yo kelingan jeneng kuwi, mangan yo kelingan jeneng kuwi, ya kan? Kemudian apa namanya, lunga yo sing dieling-eling jenenge kuwi, gitu maksudnya. Jadi mengingat nama itu salah satu di antara indikator ketergantungan dan kesungguhan kita di dalam mencintai sesuatu tadi. Maka kemudian ketika kita selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap aktivitas yang kemudian kita lakukan, itu menunjukkan bahwa kita memiliki kecenderungan dan ketergantungan kepada sesuatu itu. Yang kalau kemudian kita itu ditanya apakah kamu mencintai Allah, salah satu buktinya itu adalah dengan seringnya kita menyebut namanya setiap kali kita hendak melakukan sesuatu, itu buktinya, ya. Walaupun nanti disebutkan di dalam ayat yang lain, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, katakanlah seandainya engkau betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Perintah Allah kepada kita secara khusus untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan dalam kondisi tertentu menyebut nama itu menjadikan sesuatu itu menjadi halal yang sebelumnya itu haram baginya, seperti dalam penyembelihan, ya. Yang kalau kemudian kita tidak menyebut nama Allah saat menyembelih, daging yang kita sembelih itu jadi haram bagi kita, tidak halal untuk kita. Sekaligus membedakan mana sembelihan yang kemudian boleh untuk dimakan dan mana sembelihan yang kemudian hanya sekedar menjadi bangkai karena dia mati tanpa disebut nama Allah. Disembelih sampai matinya itu bukan tidak dengan disebut nama Allah.
sehingga hanya menjadi bangkai yang haram untuk kita makan dan tidak boleh untuk dimakan. Dan ini menjadi bagian dari salah satu di antara faedah dari menyebut nama. Jadi nama itu sesuatu yang istimewa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa fungsinya sebuah nama ya hanya sekedar nama, enggak Pak. Dalam Islam itu nama itu sebuah identitas yang kemudian menunjukkan menunjukkan akidah, menunjukkan agama, menunjukkan kecenderungan, menunjukkan sifat. Yang harapannya kemudian seseorang itu dinamai dengan nama itu, dia mendapatkan manfaat dari penyebutan atau makna dari nama yang selalu diucapkan tadi. Ya. Dinamai istilahnya nafi misalnya. Nafi itu kan dari kata nafa'a, yanfa'u, yang artinya bermanfaat. Yang harapannya kalau kemudian bolak-balik disebut nofa nafi gitu, itu maksudnya biar manfaat harapannya. Dia sekaligus tabaruk atau kemudian mengalap berkah dari nama yang kemudian sering disebut tadi. Makanya kalau nyebut nama itu sing tutup Pak. Namanya genah-genah Abdus Somad misalnya. Yang kadang-kadang kalau wong Jawa dipotong mat ki artinya apa? Mat kalau dalam bahasa Arab mim sama dal itu artinya dawa Pak, panjang. Mat itu artinya panjang. Padahal Abdus Somad itu artinya adalah hamba dari zat tempat kita bersandar, tempat kita bergantung. Allahus Somad, ya kan? Dan ini bagian dari salah satu di antara faedah dari sebuah nama tadi, yang kadang-kadang namanya bagus. Bashir itu dari kata basyara yubashiru, itu artinya memberi kabar gembira. Bashir itu artinya pemberi kabar gembira. Tapi kalau disingkat syir, itu agak menyimpang maknanya Pak. Syirrun itu dari kata syarrun, artinya buruk, jelek. Maka hati-hati kalau nyebut nama, ngasih nama itu yang baik, yang nanti kalau disebut harapannya dia mendapatkan keberkahan dari nama yang dijadikan sebagai panggilan untuk dia tadi. Makanya kalau manggil juga sing tutup gitu, ya, jangan kemudian sepotong, ya. Namanya bagus, ya, misalnya siapa, Fatih, tapi dipanggil Teh tok itu ya nggak enak. Maknanya belum tentu ada. Kalaupun ada itu maknanya bisa jadi berbeda, tidak menjadi sebagaimana maksud dari apa yang kemudian dia dinamai dengan nama itu. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita. Maka menyebut nama itu bukan menjadi salah satu hal yang sepele untuk kemudian bisa disepelekan, ya. Sehingga apa yang kemudian dilakukan itu bisa berpengaruh kepada akibat dari apa yang dilakukan. Hatta mau hubungan suami istri saja Pak, kita diharuskan menyebut nama Allah sebagai jaminan bahwa nanti anak kita itu tidak akan diganggu oleh syaitan. Coba apa lo radungane, ya, Allahumma apa Pak? Doa ketika mendatangi istri itu apa doanya? Allahumma, bukan barik lana, ya. Masa Allahumma barik lana. Walaupun itu hidangan yang halal betul, tapi bukan Allahumma barik lana. Apa doanya Pak? Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah dari kami syaitan, ya, jauhkanlah syaitan dari kami, dan jauhkanlah
syaitan dari apa yang telah engkau rizkikan kepada kami. Yang Nabi mengatakan di dalam hadisnya, jika setelah hubungan itu kemudian si istri itu hamil kemudian melahirkan anak, maka anak tadi itu tidak akan diganggu oleh setan selamanya. Jadi di dalam Islam itu diajarkan dongone itu masing-masing, Mbak. Bukan dongo ki sapu jagat kabeh-kabeh, apapun yang dilakukan dongone ya kuwi gur dibulan baleni tok, bukan begitu. Masing-masing ada doanya masing-masing, ya. Mendatangi istri ada doanya masing-masing, ada doanya sendiri. Mendatangi meja makan ada doanya sendiri. Makan pun ada doanya sendiri. Minum pun juga ada doanya sendiri. Demikian. Bahkan setelah minum, setelah makan, setelah kegiatan yang kita lakukan apapun itu pun masing-masing ada doanya sendiri. Jadi di dalam Islam itu kita diajarkan banyak doa, Pak. Apa faedahnya kita banyak berdoa itu? Menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah, sekaligus bahwa kita itu adalah makhluk yang lemah, yang kalaulah bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya kita tidak akan mampu melakukan apa yang kita ingin lakukan tadi. Dan ini menjadi hal yang penting untuk dijadikan sebagai bahan introspeksi diri bagi kita, sekaligus untuk renungan kita semuanya, bahwa kita ini sejatinya makhluk yang lemah. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita untuk berdoa dalam setiap hal yang kita lakukan, yang masing-masing hal yang dilakukan itu ada doanya masing-masing. Kalau nggak tahu itu bisa jadi karena kurangnya sinau atau kurangnya keinginan kita untuk sinau tadi, untuk mempelajari ilmu tadi, sehingga kemudian kita seringkali terkait dengan hal-hal yang menjadi bagian dari apa yang kita lakukan sehari-hari kita tidak tahu. Dan ini penting untuk diperhatikan, Pak. Karena ternyata menyebut nama itu bisa menjadikan sesuatu itu halal, yang kalau lupa bisa menjadikan sesuatu itu haram, sebagaimana sembelihan tadi. Menyebut nama juga bisa menjadikan sesuatu itu akhirnya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau lupa menyebut nama menjadikan dia tidak mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti ketika mendatangi istri tadi. Menyebut nama Allah juga menjadi asbab keberkahan dari sesuatu yang dilakukan, yang kalau lupa untuk menyebut namanya bisa jadi hilang keberkahannya. Jadi menyebut nama itu bukan sesuatu yang sepele. Makanya kalimat di dalam ayat tadi dengan tegas Allah menyebutkan fatabarakasmu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka maha suci nama Rabbmu, sang pemilik dari kemuliaan dan keagungannya. Bahwa menyebut nama itu bisa menjadi asbab keberkahan. Tabarok itu dari kata barokah. Tabaraka, ya, maha suci, atau semoga kemudian keberkahan itu mengiringi ketika nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu disebut. Dan ini menjadi bagian dari salah satu di antara makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala fatabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa pemilik kemuliaan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak layak bagi kita merasa mulia dibandingkan orang lain, karena pemilik kemuliaan itu hanya Allah. Kalau kemudian kita merasa mulia dengan harta yang kita miliki, kita merasa mulia dengan gantengnya wajah yang kita miliki, kita merasa mulia dengan bagusnya pakaian yang kita miliki, kita merasa mulia dengan ilmu yang kita miliki, padahal semuanya itu adalah titipan dari Allah semua, Pak. Gantengnya itu juga titipan Allah, yang kalau Allah berkehendak ngambil gantengnya itu
sekejap aja bisa Pak, tabrakan misalnya pas kena raine ya hilang Pak wis ganteng iki mau ya. Lah wong rasa tabrakan jerawatan wis hilang gantengnya Pak, padahal jerawat ki gur bintul cilik mentisil abing ya yang kemudian muncul di wajah itu. Kalau satu sih mungkin nggak seberapa lah, kalau sak rai jerawat kabeh coba ya kan hilang gantengnya Pak. Artinya titipan itu nggak bisa menjadi bagian dari kebanggaan kita. Wong gur dititipi tukang parkir mbok nyanding Fortuner Pak, dia nggak merasa mulia Pak, wong dudeke wong gur markiri ya toh. Begitu juga kita ini, aneh manusia itu kadang-kadang merasa mulia padahal itu sesuatu yang hanya dititipkan tadi. Ganteng iki gur titipan Pak, bondo itu juga cuman titipan ya. Apalagi kemuliaan itu jabatan titipan Pak, engko wis lan jabat ora di mulyakno meneh ora ya, enggak bakal dimuliakan lagi enggak. Makanya apa yang menjadikan kita lebih mulia dari orang lain itu? Hanya takwa Pak, itu pun ora ketok dan enggak ada yang tahu siapa yang lebih mulia di antara kita yang hadir di sini, enggak ada yang tahu. Karena ketakwaan itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa jadi yang duduknya neng ngarep ngomongnya oke iki enggak terlalu bertakwa dibandingkan yang duduknya di bawah itu. Bisa jadi wong kita enggak tahu. Ya. Bisa jadi yang cuman duduk meneng gur-gur ketok itu bisa jadi lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kakian ngomongnya akeh dosane juga, Pak. Ya. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, man kathura kalamuhu kathura saktuhu wa man kathura saktuhu kathura dhunubuhu wa man kathura dhunubuhu fannaru aula bihi. Umar bin Khattab pernah mengatakan, barang siapa yang banyak bicaranya maka akan banyak salahnya. Maka ojo kakean ngomong Pak, meneng wae. Meneng ki selamat. Ya. Makanya ada hikmahnya sebenarnya debat calon wakil presiden itu ditiadakan ben rasah kakean ngomong. Karena yang angger ngomong kok ketok salah ya. Apalagi ada rekam jejak digitalnya kan gitu ya. Engko ketok akeh salahe kok akeh ngapusine gitu kan. Ketok akeh apa nih? Wis pokoknya lanjut ke dewe ya kan. Itu kenapa? Mergo akeh ngomongnya Pak. Karena banyak bicaranya. Yang banyak bicaranya itu potensi banyak salahnya. Yang kalau banyak salahnya maka banyak dosanya. Yang kalau banyak dosanya maka neraka lebih utama bagi dirinya. Kudu hati-hati tenang. Makanya jangan sinis kalau lihat orang kok meneng woy. Itu bisa jadi lebih baik daripada ndelok wong kok wakeh ngomong ya. Ditakoni siji jawabnya 1000 ya. Dari mana Bu? Oh tadi dari pasar. Ini loh harga cabai naik ya kan, harga beras naik, harga apa-apa naik. Kayak kapan mudune? Pakai takon padahal takonnya kursi cidok. Saka ngendi Bu? Saking pundi Bu? Tapi ngulin jawab mripil. Dawa banget ngulin jawab ya. Ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Bahkan dulu banyak diam itu menjadi indikator keilmuan seseorang. Dulu itu banyak diam itu salah satu indikator keilmuan seseorang. Karena orang yang berilmu itu lebih banyak diam karena dia hanya mengucapkan sesuatu kalau sesuatu itu bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat mending diam. Mengamalkan hadis Nabi SAW man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah mengatakan yang baik saja atau diam. Dan ini penting untuk dijadikan sebagai
pelajaran bagi kita untuk kemudian kita lebih berhati-hati dengan lisan kita. Bahkan Nabi SAW juga mengingatkan berapa banyak orang yang masuk neraka itu hanya gara-gara apa yang diantara dua bibirnya dan apa yang diantara kedua pahanya. Itu kebanyakan yang memasukkan orang ke dalam neraka. Ya. Sampai Nabi dalam hadis yang lain juga menyebutkan, kuffa alaika hadza, jagalah olehmu ini sambil memegang lidah beliau. Seperti ini. Ya. Jagalah olehmu ini. Jagalah olehmu ini. Kuffa alaika hadza. Kuffa alaika hadza. Ya. Berapa banyak orang yang masuk neraka hanya gara-gara lisannya. Dan ini penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Ya. Maka jangan pernah merasa bahwa diri kita itu lebih mulia dari orang lain hanya karena apa yang kita miliki, yang itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya harta yang banyak pun hanya titipan. Kalau Allah berkehendak menghilangkannya gampang, Pak. Korun itu nggak nyampe semenit, Pak. Entek bandani. Padahal kekayaannya itu sangat luar biasa, melimpah ruah. Saking banyaknya kekayaan yang dia miliki itu, kunci gudang hartanya itu harus dipikul oleh beberapa orang yang metekol-metekol itu, ya, yang sterek-sterek itu, untuk mikul kunci netok, Pak, bayang no. Cuma sekedar untuk mikul kunci netok itu kita bisa bayangkan berapa besar gudang yang dimiliki oleh Korun tadi itu. Lo gudang sekarang sak gede-gede ini kuncinya gur cuwili loh, Pak, saiki, Pak. Coba bayangkan kuncinya sak gede ini seperti yang kemudian diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu, ya, yang harus dibawa oleh beberapa orang yang memiliki kekuatan tadi itu, ya. Kita nggak bisa bayangkan berapa gedenya gudang harta milik Korun itu. Dan ini menjadi bagian dari salah satu di antara pelajaran paling berharga bagi kita. Loh, sekarang sekaya-kayanya orang hari ini, Pak, nggak sampai sekaya Korun, Pak. Lawang sekarang itu setiap nemu duit dibilangnya harta Korun, harta karun maksudnya. Lu setiap nemu bondo di dalam tanah itu kan dibilangnya, nemu harta karun, gitu kan? Hartanya Korun. Padahal belum tentu punya Korun juga itu, ya. Tapi saking wakeh itu maksudnya, Pak, sampai menjadi anekdot seperti itu, ya. Sampai jadi anekdot seperti itu. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita. Loh, kalau kita mau hitung kekayaan kita dibandingkan kekayaan Korun itu nggak ada apa-apanya, Pak. Tapi ketika Allah mau mengambil itu, singkat waktu yang dibutuhkan oleh Allah itu, hanya dalam sekejap Allah menenggelamkan Korun, berikut istananya, berikut hartanya, semuanya habis tenggelam ditelan bumi dalam sekejap, nggak pakai lama itu, ya. Dan ini menjadi bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Artinya kalau kita mau menjadikan contoh, sudah banyak contoh, Pak. Jabatan, berapa banyak orang hari ini yang merasa dirinya lebih mulia dari orang lain hanya karena jabatan yang dimiliki, padahal jabatannya tidak setinggi Fir'aun dulu, Pak. Fir'aun itu penguasa Mesir, barat sampai timur, yang berbatasan langsung dengan dulu kekuasaan Mesir pada zaman Fir'aun itu, Pak, itu sampai wilayah Palestina itu. Bagian barat, bagian timurnya, bagian baratnya membentang sampai Afrika bagian sebelah sana. Itu luas sekali zaman itu. Kekuasaannya Fir'aun itu, bayangkan. Lu sekarang presiden Indonesia itu segede apa? Ya. Kalau dibandingkan dengan kekuasaan Fir'aun saat itu, nggak ada apa-apanya, Pak. Fir'aun merasa jabatannya, kedudukannya itu memuliakannya, Allah tenggelamkan dia di laut, bahkan lebih rendah dari tanah, ya.
menghinakan kesombongan yang pernah dilakukan dulu karena merasa tinggi dengan jabatan yang dia miliki tadi. Dan itu pun dalam waktu sekejap Pak, bers langsung tenggelam. Jadi jangan dibayangkan azab Allah itu pakai delay, pakai waktu, butuh beberapa waktu. Kaum Lut itu sekejap Pak, jangan dibayangkan kayak banjir gitu, gitu banjirnya lama gitu baru hancur gitu, enggak, sekejap. Lu tsunami Aceh itu sekejap loh Pak, cuman hanya dalam hitungan beberapa menit saja hancur semua itu air, ya. Angin pun juga begitu, termasuk angin yang menghancurkan kaum Ad dulu itu sekejap itu Pak. Kaum Lut juga begitu, sekejap itu. Kalau Allah sudah berkehendak menghilangkan atau mengambil sesuatu dari kita, sangat mudah bagi Allah, dan itu sekejap. Ayat ini sekaligus mengingatkan bahwa pemilik kemuliaan dan keagungan satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak layak bagi kita manusia merasa lebih baik, merasa lebih mulia hanya lantaran apa yang kita miliki, yang sejatinya itu juga milik Allah, karena hanya dititipkan saja kepada kita. Hartakah, kedudukankah, gantengnya wajahkah, ya? Atau apapun itu, bahkan kesolehan pun itu juga titipan Pak. Kalau Allah berkehendak mengambilnya, orang yang kemarinnya soleh tiba-tiba murtad juga oke Pak. Dan itu bagian dari yang penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Itulah kenapa setiap hari kita terus berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, bahwa meminta hidayah kepada jalan yang lurus itu kita yang membutuhkan. Sampai Nabi saja mengucapkan itu Pak, apalagi kita yang bukan Nabi. Sampai para ulama aja mengucapkan itu setiap sholatnya, apalagi kita yang bukan ulama, lebih butuh Pak hidayah itu. Dan Nabi juga mengingatkan bahwa nanti akan ada di akhir zaman di mana, ya, asbaha musliman wa amsa kafiran, wa amsa musliman wa asbaha kafiran. Salah satu di antara akhir zaman nanti ada orang-orang yang paginya dia muslim, sorenya kafir. Ada juga orang yang sorenya muslim, paginya kafir Pak. Dan ini menjadi bagian dari salah satu di antara hal yang penting untuk kita perhatikan. Jangan sampai kita termasuk yang seperti itu. Artinya sangat mudah kalau Allah ingin mengambil sesuatu dari apa yang dititipkan kepada kita, itu sangat mudah sekali. Merasa bangga karena anaknya jadi pejabat, itu sangat mudah Pak. Ya, hari ini diangkat jadi pejabat, besok tiba-tiba kena KPK. Ya, dicabut jabatannya. Ya, yang baru jadi Kapolda kena KPK, nggak 1-2. Ya. Yang sudah jenderal polisi bintang 2 kena KPK banyak, ya. Apalagi menteri kena KPK lebih banyak, apalagi anggota DPR kena KPK wakeh Pak. Opone sing klambine abang-abang. Ini bagian dari yang juga penting. Sing klambine putih ya enek, ya. Sing klambine ireng ya enek, ya. Nanti kalau di penjara cuma dikasih ganti baju aja jadi oren gitu aja, ya. Tapi itu kan nggak menjerakan. Ungkur dikai klambi oren tok, ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi kita, bahwa mudah bagi Allah untuk membolak-balikkan itu sedemikian rupa, karena itu semuanya sejatinya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak layak bagi kita untuk mengakui kemuliaan, karena kemuliaan itu sejatinya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pembahasan kita tentang izzah kemarin, ya. Innal izzata lillahi jami'a, sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketinggian, keagungan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang milik kita. Kita ini hanya dititipi. Maka jangan sampai kita lupa diri, yang kalau lupa diri itu menjadi talbis nanti, yang akhirnya kemudian menjerumuskan kita ke neraka tanpa kita sadari.
Dan ini yang perlu dihati-hati. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'bud wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Maka beribadahlah kepadanya dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Maka apakah kamu mengetahui nama-namanya? Ayat ini juga menjelaskan tentang pentingnya kita mengenal Allah di dalam ibadah. Apalagi terkait dengan sesuatu yang diibadahi, maka kita harus mengenali kepada siapa kita beribadah itu, ya. Sebagai bagian dari apa yang kemudian menjadi unsur penting di dalam ibadah adalah mengenali siapa yang kita ibadahi. Makanya Syekh Utsaimin di dalam kitabnya Thalathatul Usul itu menyebutkan salah satu di antara dari 3 hal yang wajib diketahui oleh seorang mukmin, salah satunya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Orang yang ma'rifatullah, orang yang mengenal Allah, dia akan lebih takut dan lebih khusyuk di dalam ibadahnya. Makanya Allah menyebutkan di dalam ayatnya innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah itu adalah para ulama, karena mereka lebih mengetahui ilmu tentang siapa Allah. Sehingga kemudian dia lebih takut kepadanya, lebih khawatir dengan dosa-dosa yang diperbuatnya. Makanya orang itu semakin tinggi ilmunya, harusnya semakin terlindungi dari perbuatan dosa. Cuman yang jadi masalah, setan itu juga berusaha untuk menyesatkan siapapun dari hamba-hambanya tadi. Kita mengenal bagaimana seorang yang ahli ibadah kemudian melakukan 3 dosa besar sekaligus, sampai kemudian yang akhirnya menjadikan dia masuk neraka, sebagai disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadis, menceritakan tentang salah seorang ahli ibadah dari Bani Israel yang kemudian dia beribadah hampir 70 tahun, Pak. 70 tahun ibadah nggak pernah keluar dari tempat ibadahnya. Ibarat kita itikaf 70 tahun metu, Pak. Lalu kita ini itikaf 10 dino ngalong, wengine tok jedul, awane ngilang. Ya, padahal gur 10 dino. Ya. Dulu ada Bani Israel itu, Pak, iktikaf, Pak, di tempat ibadahnya itu 70 tahun nggak pernah keluar. Saking taatnya dia kepada Allah, menjadi bukti bahwa dia adalah orang yang banyak ibadahnya kepada Allah, nggak pernah keluar. Sampai akhirnya ada satu hari kawannya itu datang menitipkan adik perempuannya karena mau ditinggal berjihad, ya. Dititipkan karena kawannya ini ahli ibadah, ya percayalah gitu kan, ahli ibadah kok nggak mungkin ngapa-ngapain adik dia gitu kan, ya. Akhirnya ditinggal lah. Tapi ya tadi, ketika kita tidak mengenal Allah, hanya sekedar waton ngibadah tok, Pak, ya, itu nanti akan mudah terpeleset. Itu udah banyak ceritanya, itu diceritakan oleh Nabi juga, bahkan disebutkan di dalam riwayat para ulama juga. Ketika kemudian berlalu beberapa waktu, awalnya kalau ngasih makan itu cuman ditaruh di depan pintu, ketok. Nanti dia pergi, makanya kalau udah pergi, nanti makanannya diambil oleh yang di dalam. Maksudnya yang perempuan tadi yang dititipkan tadi di dalam kamar itu, ya. Tapi karena godaan setan tadi, Pak, akhirnya digelitikin lah istilahnya hatinya itu, ya. Mosok yo kur ning ngarep lawang ora sopan, mbok yo dilebokke kene ora dicikuk kucing misalnya gitu kan, ya.
Akhirnya buka pintunya, dimasukin makanannya, tetap masih di samping pintu tapi sudah di dalam, kemudian ditutup baru diketok ya, untuk menunjukkan bahwa makanannya sudah siap. Sudah berlalu beberapa lama, digoda lagi, Pak. Ora sopan, wis dilebokke ora sisa ning jero, kudu dilebokke ngarep lawang tok padha wae, apa bedane karo ning jaba karo ning jero, tetep ning ngisor apa? Naruhnya itu tetap di bawah. Ya. Akhirnya dia memberanikan diri, diketok pintunya, masuk, kemudian ditaruh di meja, dia keluar. Sampai akhirnya masuk ke kamar, Pak, kebablasan. Ya. Dan terjadilah apa yang terjadi itu. Ketika dia berzina itu kepergok oleh seorang anak kecil, ya, yang apa namanya membawakan khomer saat itu, sedang membawa khomer saat itu. Ya, ketika kemudian akhirnya anak kecil itu ditangkap, ya. Sebelumnya ini apa namanya? Disuguhi khomer, ketika suruh milih, kamu pilih berzina atau pilih khomer. Kata si pemuda tadi, apa sih ahli ibadah tadi itu, alah khomer aja lah, dosa, kalaupun dosa nggo aku dewe gitu. Kalau zina kan dosane wong loro, lebih banyak, pikir dia. Ya. Akhirnya dia milih khomer. Ketika minum khomer, lihat perempuan, hilang sudah akalnya. Terjadilah perzinahan. Ketika berzina kepergok sama anak kecil tadi itu, akhirnya anak kecilnya dibunuh. Jadi melakukan 3 dosa sekaligus dalam satu waktu. Minum khamr, berzina, kemudian membunuh. Lalu akhirnya hal itu sampailah ke apa namanya? Ke qadhi saat itu, ke apa namanya? Pengadilan saat itu. Dilaporkanlah kasus itu, akhirnya dia ditangkap, ya, sampai kemudian dia disalib. Sebelum dihukum itu, kemudian dia didatangi lagi sama setan, Pak, sama iblis itu. Ya, kalau kamu mau mengatakan aku beriman kepadamu, engkau akan aku selamatkan. Padahal lu digantung, udah disalib ini, udah mau dihukum dengan ditembak anak panah itu, Pak. Ya, ditembakkan anak panah gitu, udah mau dihukum itu, karena dosanya 3 tadi dosa besar semua. Jadi hukumannya hukuman mati. Hukum matinya dengan dipanah. Dia sudah di kayak gitu kan, ya. Didatangi setan lagi tadi, masih digoda lagi, Pak. Kalau kamu mau beriman kepadaku, akan aku selamatkan. Pas tepat dia mengatakan aku beriman kepada iblis tadi itu, akhirnya kemudian apa? Anak panah itu tepat mengenai dadanya. Saat itu juga dia mati dalam keadaan kafir. Padahal 70 tahun, Pak, golek itikaf, Pak. Orang kurang-kurang. Kita ini 10 hari aja ijek nawar-nawar, ya kan? Paginya ngilang karena itikafnya ngalong. Ini bagian dari yang juga penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita. Jadi kalau mau dibandingkan, artinya kesolehan itu pun juga titipan. Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan mungkin bisa soleh. Maka itulah kenapa kemudian kita selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Itu sehari minimal 17 kali dalam 17 rakaat salat 5 waktu itu. Minimal itu, kalau enggak ditambah salat sunnah. Yang mudah-mudahan doa yang diulang-ulang itulah yang kemudian akan menyelamatkan kita. Maka di dalam ayat tadi diingatkan fa'budhu wastabir li ibadati. Ibadah itu berat, Pak. Nabi SAW sudah mengingatkan di dalam sebuah hadis, khuffatin naru khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bisyahawat. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai, hal-hal yang dibenci. Sedangkan neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang sesuai dengan syahwat. Yang para malaikat ketika disebutkan dalam sebuah riwayat, Allah ciptakan surga dan neraka dalam keadaan demikian, mereka kemudian mengatakan kepada Allah, ya Rabbi,
seandainya bukan karena hidayah dan pertolonganmu, saya tidak akan ada satu orang pun yang bisa selamat dari nerakamu. Saking gampangnya kalau mau masuk neraka itu, Pak. Ya tinggal ngikuti syahwat tadi itu, wis plung lep jalan tol, nggak pakai bayar. Langsung masuk neraka. Dan itu bagian dari yang juga harusnya kita jadikan sebagai perhatian kita, bahwa beribadah itu berat. Apalagi wastabir li ibadati, dan bersabarlah di dalam melakukan ibadah tadi itu. Namanya berat itu ya kudu sabar. Sama, segala yang diperintahkan oleh Allah itu apapun itu rata-rata abot-abot, Pak. Ya. Menjadi qawam bagi istri ya abot. Ya. Apalagi kalau kemudian suaminya Kapol dan istrinya Kapolri, repot. Ora wani ngatur. Ya. Itu bahaya. Harusnya suami itu Kapolri, walaupun istri Kapolda nggak ada masalah. Dia tetap wani ngatur. Padahal salah satu di antara fungsi kiwamah yang ada pada diri laki-laki itu adalah ngatur istri, memerintahkan istri untuk taat kepada Allah, mengajarkan ilmu kepada istri tadi, mengatur supaya istri itu tidak melakukan kemaksiatan dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memperhatikan pakaiannya, memperhatikan dengan siapa dia bergaul dan lain sebagainya, memberikan aturan-aturan dan mengontrolnya, dan begitu seterusnya. Itu fungsinya ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, sebagaimana yang Allah perintahkan. Tapi abot, Pak. Kadang-kadang kita ngomong sak kecap, istri kita ngomong 10 kecap. Ya. Di samping bahwa itu adalah bagian dari keistimewaan para wanita yang dia punya kecerdasan linguistik lebih tinggi daripada laki-laki. Cerewet maksudnya, Pak. Ya. Ini bagian dari yang juga penting untuk diperhatikan. Ya. Di sisi lain, silaturahim ya berat, Pak. Kalau silaturahiman, maksudnya berkunjung kepada teman akrab, dibilangnya silaturahim. Itu kalau silaturahim dalam bahasa Indonesia mungkin nggak salah. Tapi kalau silaturahim dalam bahasa Arab, maknanya itu adalah menyambung hubungan dengan yang masih punya hubungan kerabat, baik dengan kita atau dengan orang tua kita atau dengan kakek kita atau siapapun yang masih punya hubungan nasab dengan kita, itulah kerabat yang harus disambung hubungannya. Yang kadang-kadang sama teman atau tetangga yang bukan siapa-siapa, akurnya Masya Allah, karo dulure dewe malah ratau sopo aru, we-anan we ratau, nelpon jarang, giliran nelpon anggel butuh. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian. Padahal yang diperintahkan untuk diperhatikan pertama kali itu apa? Wabidil kurba, setelah orang tua. Wabil walidaini ihsana wabidil kurba. Yang pertama adalah berbuat baik kepada orang tua, yang kedua adalah kepada kerabat. Dan ini Allah perintahkan kepada kita. Tapi ya memang abot, Pak. Opone pernah ada masalah, itu bisa setahun nelpon enggak, ngubungi enggak, bahkan disalami we melengos, padahal masih dengan kerabat sendiri. Menunjukkan bahwa semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu berat. Makanya Allah perintahkan wastabir li ibadati, maka bersabarlah. Karena tantangannya itu godaan setan tadi diantaranya. Dan ini menjadi bagian dari yang penting untuk dijadikan sebagai perhatian kita, supaya kemudian apa yang kemudian kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua hal yang kemudian diperintahkan tadi. Ya. Jangan sampai kemudian kita ibadah tadi itu hanya waton ngibadah tadi. Kita harus kenali kepada siapa kita beribadah.
supaya kemudian kalaupun kita sholat, sholatnya lebih khusyuk, kalaupun kita puasa, puasanya lebih sabar, kalaupun kemudian kita sedang berjihad fisabilillah, jihadnya lebih diteguhkan. Ya kalau kayak kondisi saudara-saudara kita di Palestina itu Pak, satu wilayah kecil dari sebuah negara besar yaitu Gaza yang hanya terdiri dari 2 juta jiwa, itu pun sudah 16.000 yang dibombardir dan menjadi syahid, baik dewasa maupun anak-anak, ya, terutama banyakkan wanita dan anak-anak yang jadi korbannya itu. Jadi Israel itu perangnya sama pejuang, tapi yang diserang oleh Israel itu adalah anak-anak. Dia nggak nyerang itu pejuang Gaza itu, karena rawani. Adep-adepan ki rawani Pak. Beraninya masuk wilayah Gaza itu kalau pakai tank itu, tank Merkava itu, baru berani masuk dia. Itu pun nggak satu tank. Sekali masuk itu sekumpulan tank tadi itu yang masuk. Ya. Namanya tank, pelihatannya terbatas, pelurunya besar. Ya sekali nembak menghancurkan semua itu Pak. Dan itu yang kemudian dilakukan Israel itu. Ibarat apalagi yang dukung Israel tuh 4 negara hari ini Pak, ya. Inggris, Amerika, ya. Sama satu lagi saya lupa, ya. Kanada atau Prancis itu yang kemudian dukung Israel. Bayangkan satu bagian negara yang kecil Gaza, cuma 48 km persegi yang dihuni 2 juta jiwa yang sudah meninggal 16.000 jiwa tadi itu, ya, dikeroyok negara-negara besar tadi yang punya tentara, punya perlengkapan dengan kecanggihan yang luar biasa. Bayangkan, itu ibarat Nabi Daud yang masih kecil dengan ketapelnya ngelawan Jalut yang gede tinggi, ya, dengan kemampuan dan pengalaman perangnya. Sedangkan Nabi Daud itu karena masih belia, masih muda, ya dia polos-polos aja, tidak tahu cara berperang dan lain sebagainya, makanya senjatanya bawa ketapel doang Pak, namanya anak-anak, ya. Tapi dengan izin Allah Nabi Daud mampu mengalahkan Jalut. Ya mudah-mudahan pejuang Palestina sebagaimana kisah Daud melawan Jalut tadi, walaupun dikeroyok dengan kekuatan besar seperti itu, kalau kemudian bersama Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan dimenangkan. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan kekuatan sebesar apapun, karena Allah yang paling maha besar. Yang itu kita ucapkan setiap kali kita sholat, Allahu Akbar, dalam setiap gerakannya. Maka memahami nama Allah itu penting, supaya kemudian kita betul-betul merenungkan dan memahami betul apa yang kita ucapkan setiap kali kita melakukan sholat diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali yang sedikit ini mudah-mudahan memotivasi kita untuk terus mempelajari agama kita, memotivasi kita untuk terus mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, dan menjadikan kita termasuk di antara barisan orang-orang yang kemudian bersabar dan memperjuangkan agamanya dengan penuh kesabaran tadi, sebagaimana perintah Allah, fa'budhu wastabir li ibadati, ya. Maka beribadahlah kepada Allah dan bersabarlah dalam menjalani ibadah itu. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali kelak di surganya insya Allah. Demikian barangkali yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas salah kata, salah ucap, salah tingkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.